program memberdayakan dan memperbaiki sistem energi tubuh. Jadi dari video-video sebelumnya, saya yakin banyak pertanyaan tentang, Mas, saya punya persoalan gini, saya punya keinginan seperti ini, saya punya mental block, saya punya problem fisik, saya punya problem mental, ya psikologis. Gimana caranya untuk merilis itu? Saya berkali-kali bilang bahwa kalau kita bicara cara, itu 1001 cara, banyak banget. Bahkan banyak cara yang saya belum pelajari hingga saat ini. Nah, dari sekian banyak cara, saya ingin membagikan satu metode yang termasuk sangat dahsyat dan berpendekatan pada sistem energi. Jadi kita nanti akan jelaskan ya, asumsinya apa sih, kenapa kok menggunakan pendekatan energi. Namun yang jelas di sini, metode ini seperti kita merestrukturisasi atau merenovasi sebuah bangunan. Misalnya Anda mau memperbaiki tembok yang rusak, maka yang kali pertama adalah yang betul, itu bukan langsung dicat ulang, tetapi cat lama, dempulnya itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru dicat, sehingga hasilnya lebih maksimal. Makanya di sini nanti ada dua tahapan, yaitu pembersihan dan instalasi kayak gitu. Nah, teknik yang saya gunakan di sini adalah teknik yang versi pendek, karena kalau versi panjangnya lebih memungkinkan kalau Anda ikut kelas offline atau di mana saja lah Anda bisa belajar itu, karena saya tidak buka kelas offline terkait dengan metode ini. Saya belajar metode ini untuk menyembuhkan diri sendiri, dan saya sangat terbantu dengan hadirnya metode ini. Baik, metode apa yang saya maksud? Mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah ya belajar tentang metode ini. Ya, metode ini bernama EFT atau Emotion Freedom Technique. Nah, Emotion Freedom Technique ini di Indonesia juga ada yang mempopulerkan dan namanya sedikit ditambahin jadi SEF ya, Spiritual Emotion Freedom Technique. Itu juga teman saya gitu yang mengembangkan itu. Nah, saya nggak mau bicara SEF, saya bicara EFT aja karena ini originalnya itu, originalnya adalah metodenya itu. Nah, sebagaimana saya pernah sampaikan tadi ya, bahwa kita untuk memberdayakan diri itu kita perlu melakukan dua tahapan. Pertama pembersihan, yang kedua install program. Kenapa? Karena kalau kita langsung menginstal program, kita seperti menambah kecepatan dengan menginjak gas pada mobil yang kita tumpangi, yang kita setir. Tetapi kita tidak melepaskan rem tangannya. Mungkin berjalan tapi berat sekali. Makanya pembersihan itu tujuannya seperti kita ngelepas rem, install program itu kita ngegas gitu loh. Nah, dengan demikian maka instalasi untuk kita berdaya itu semakin gampang karena tidak ada beban yang menghambat laju dari instalasi. Gitu ya. Oke. Sebelum mulai silakan Anda siapkan dulu persoalannya apa, yang mungkin satu aja sebagai contoh yang nanti bisa dipraktekkan sembari Anda nonton video ini. Persoalannya bisa persoalan psikologis, bisa persoalan emosi, ya, bisa persoalan pikiran, bisa persoalan juga penyakit di tubuh, bebas saja. Tapi sekali lagi ya, ingat bahwa manusia itu holistik, tidak bisa ikhtiarnya hanya menggunakan ini. Jadi kayak misalnya Anda kakinya terkilir pakai EFT, oke bisa mungkin membantu, tapi tetap juga pijat itu penting. Jadi jangan dipotong-potong. Anda misalnya lapar kan, nggak bisa hanya dengan EFT lalu Anda nggak perlu makan. Jadi tempatkan metode ini sebagai apa ya, pelengkap dari semua hal yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Tahapan 1 pembersihan, tahapan 2 install program. Kita mulai dari tahap pembersihan. Nah, gini. Kita bicara dulu dari sejarahnya EFT. Jadi, Emotion Freedom Technique itu sebenarnya diawali dari seorang praktisi dan seorang ilmuwan bernama Dr. Roger Callahan yang menangani klien ya, fobia air bernama Mary kurang lebih 1 tahun. Jadi si Mary ini sangat takut sekali dengan air ya. Dan si Roger Callahan ini adalah dipercaya untuk menyembuhkan Mary. Nah, dalam rangka mengupgrade terus dirinya, Dr. Roger Callahan ini belajar ilmu pengobatan Cina untuk menyembuhkan Mary. Dan dalam perjalanannya, Dr. Callahan ini merumuskan yang namanya teknik namanya TFT, yaitu Thought Field Therapy. Nah, akhirnya dengan Thought Field Therapy ini, Dr. Callahan itu bisa menyembuhkan Mary. Nah, cuman ada satu story lanjutannya kenapa EFT ini lahir. Datanglah seorang yang pembelajar bernama Gary Craig. Gary Craig ini seorang pembelajar yang belajar kepada Dr. Roger Callahan, belajar TFT dengan biaya training 10.000 US dollar. Itu banyak loh. Kalau misalnya dikalikan 10.000 rupiah aja itu udah 100 jutaan ya biaya trainingnya. Ya 10.000 US dollar. Kalau 15.000 ya 150 juta. Dan itu belum termasuk alat deteksi untuk TFT itu seharga 100.000 US dollar. Dihitung sendiri ya. Nah, setelah belajar dari Dr. Roger Callahan, Gary Craig ini kepikir gini, gimana caranya supaya metode ini lebih gampang, lebih murah, lebih bisa mudah dipelajari semua orang tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal.
Oleh karenanya, uh, Gary Craig ini menyederhanakan dan menyempurnakan talk field terapi atau TFT menjadi EFT, yaitu Emotion Freedom Technique. Gitu. Oke. Nah, ini adalah Roger Callahan, penemu TFT yang di sebelah kiri, dan Mr. Gary Craig, penemu EFT atau Emotion Freedom Technique, itu yang sebelah kanan, yang ini ya, yang baju kuning, yang pakai jas itu Roger Callahan. Oke ya. Oke, itu. Nah, cara kerja EFT, ya sekali lagi EFT ini singkatan dari Emotion Freedom Technique, ya, terapi atau teknik untuk membebaskan emosi. Jadi sebenarnya cara kerja dari teknik EFT itu sebenarnya mirip dengan akupuntur. Akupuntur tahu ya, jadi ada, kalau nggak tahu Anda bisa googling. Akupuntur itu metode penyembuhan Cina dengan menggunakan jarum, tusuk jarum pada titik-titik tertentu. Nah, bedanya EFT ini menggunakan alat yang lebih sederhana, lebih simpel, nggak ribet, yang bernama jari. Ya, kalau akupuntur itu pakai jarum, kalau EFT pakai jari. Nah, di dalam pendekatan EFT diyakini bahwa gangguan emosi muncul akibat gangguan energi pada jalur meridian. Jadi kalau di akupuntur pun sama. Jadi manusia itu ada jalur-jalur energi yang disebut sebagai jalur meridian, dan di situ ada titik-titik meridian namanya. Nah, yang ditusuk pakai jarum itu di jalur-jalur itu. Nah, sementara pakai EFT, jalurnya masih dipakai, ilmu tentang jalur energi atau jalur meridian itu masih dipakai, tetapi tidak ditusuk pakai jarum, tapi menggunakan uh, jari. Terus gimana caranya? Nanti kita bahas. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ketukan ringan, menggunakan jari pada EFT, yaitu untuk melancarkan aliran energi pada jalur meridian tersebut. Kalau pakai jarum, dan jarumnya khusus ya, nggak jarum pentul atau jarum jahit, jarum khusus untuk akupuntur, kalau di akupuntur. Nah, EFT itu melakukan sebuah ketukan bernama tapping. Jadi ngetuknya itu uh, pakai pakai bisa 3 jari, bisa 2 jari, bisa 3 jari, bisa 2 jari, gini, bisa tangan kanan, tangan kiri. Lalu ngetuknya seperti ini. Kalau misalkan di sini ya, ini contoh aja nih. Jadi pokoknya seperti Anda ngetuk ngetuk apa ya, meja nih. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai keras banget, jangan juga terlalu lemah. Tek 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 ya, sewajarnya yang kira-kira kita bisa merasakan ada sensasi ketukan pada bagian tubuh kita di bagian itu. Nah, tentunya ketukan ini tidak dilakukan sembarangan, tetapi pada titik-titik jalur meridian itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah 12 titik meridian ya. Anda bisa lihat di slide di sini ada liver dan sebagainya nih. Banyak banget titik-titiknya. Tapi kita nggak sampai detail banget untuk membahas ini. Nah, di sini. Jadi, eh, tadi sudah dijelaskan bahwa gangguan emosi itu terjadi karena ada satu disrupsi, ada gangguan pada sistem energi tubuh. Dan ini yang menyebabkan negatif emotion. Jadi, kalau misalkan Anda pakai EFT, sebenarnya cara pandangnya gini. Emosi itu tidak harus diberesin. Yang perlu diberesin adalah gangguan pada jalur energi. Karena emosi yang tidak nyaman itu akibat dari gangguan pada jalur energi. Kalau jalur energinya dibenerin, maka hasilnya adalah emosi akan jadi nyaman atau beres sendiri. Kayak gitu ya. Jadi sebetulnya walaupun namanya emotion freedom technique, bidikan utamanya itu bukan ngeberesin emosinya, tapi ngeberesin gangguan energi pada titik-titik jalur energi. Hasilnya perbaikan emosi, gitu ya. Oke. Nah, ketukan pada meridian akan menghantar tenaga kinetik ya, tap 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 tap, dan menembus saluran tersebut dan membersihkan saluran yang berkenaan dengan itu, dan akan menghilangkan emosi negatif gitulah. Ya. Oke, keunggulan EFT daripada yang lain ya. Pertama, sangat mudah dipelajari oleh siapapun dan bisa dipelajari dengan cepat ya. Saya yakin melalui video ini pun Anda bisa praktek. Kemudian hanya dengan ketukan ringan atau tapping, tidak perlu ribet bawa jarum contohnya. Tidak ada efek sampingnya. Nah, kalau jarum kan akupuntur, kalau ada salah, ada efek samping gitu kan. Misalnya jarumnya salah, nusuknya ke terlalu dalam atau jarumnya patah, itu kan jadi problem. Kalau ini kan nggak ada resiko segede itu. Kemudian tingkat keberhasilan tinggi ya dari orang-orang yang menggunakan ini, tingkat keberhasilannya tinggi. Kemudian bisa dilakukan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang menarik nanti di akhir saya akan sampaikan, bisa dilakukan dari jarak jauh atau menggunakan subjek pengganti. Jadi kalau Anda ingin menerapi saudara Anda, teman Anda, keluarga Anda di Amerika Serikat, bisa nggak dari sini? Bisa. Gimana caranya? Nanti di belakang. Kemudian bisa digunakan untuk problem apapun, baik problem psikologis maupun fisik. Ingat pendekatannya, sakit fisik, sakit pikiran, sakit emosi, itu karena gangguan energi. Jadi semua ketidaknyamanan kita, baik secara fisik atau non-fisik, dalam pendekatan EFT dipandang sebagai akibat dari gangguan sistem energi tubuh. Makanya saya kasih judul dengan pendekatan apa ya, memperbaiki sistem energi tubuh. Karena kalau sistem energi tubuh baik, maka semuanya akan baik kayak gitu. Nah, yang bisa diterapi dengan EFT, problem fisik, sakit kepala, tekanan darah tinggi, insomnia, dan sebagainya. Problem psikis, tidak percaya diri, perasaan bersalah, sulit memaafkan atau dendam.
stres dan depresi, khawatir, cemas, trauma dan fobia, kebiasaan yang tidak memberdayakan dan sebagainya. Dan saya pernah buka tempat untuk terapi waktu di Purwokerto beberapa tahun. Saya juga gunakan teknik ini dan saya membantu beberapa orang ya, mungkin di angka belasan atau puluhan ya, dengan salah satunya dengan teknik ini untuk menyembuhkan diri mereka. Oke. Nah, salah satu contoh saya itu bisa apa mengalami satu perubahan yang luar biasa itu gini, saya tuh sangat fobia ular ya. Nah, kalau fobia ular sebenarnya masih bisa dimaklumi. Tapi saya sampai gambar ular, sampai em, miniatur ular, misalnya apa itu ular karet itu luar biasa takutnya gitu. Dan itu jadi contoh bagaimana saya bisa sembuh. Nah, waktu itu saya belajar metode EFT di Jogja dan di sini trainernya adalah Ibu Pratiwi Dwi dan Bapak Henry Harjanto. Nah, di sini Anda bisa lihat saya waktu zaman masih bujangan dan di sini saya takut dengan ular karet. Nah, ini di terapi pakai metode EFT tapi digabungkan dengan hipnoterapi ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada saya dikalungin ular karet ya. Dan saat itu saya sudah bisa melepaskan rasa takut yang berlebihan terhadap hal ini. Oke, ini adalah sepulang dari acara itu saya penasaran bagaimana kalau ular sungguhan dan kebetulan saya punya akses ada temennya teman saya yang punya ular kecil gitu loh. Kita latihan dari ular kecil, kemudian saya melakukan terapi langsung di depan ularnya dan Anda bisa lihat di foto ini. Sekali lagi ini udah lama banget, zaman saya masih bujangan. Saya bisa akhirnya bisa mulai bermain dengan dia ya. Nah, ini segede ini ularnya. Nah, ini. Nah, ini waktu videonya ya. Saya tidak tahu apakah ini terdengar atau tidak atau terputar dengan baik atau tidak. Ini adalah video waktu saya berhasil menyembuhkan diri dengan EFT. Jadi saya kasih contoh ini ya, belum lagi saya menyembuhkan apa ya ketidaknyamanan emosi dan sebagainya dengan teknik EFT. Tapi ini paling gampang yang saya dokumentasikan bahwa saya pun menggunakan teknik ini di masa lalu. Oke, kita mulai dari langkah-langkah EFT versi pendek ya, karena versi panjangnya tuh ada yang namanya gamut prosedur. Jadi pakai mata digerakin ke kanan ke kiri gitu loh. Kita nggak bahas itu karena agak susah kalau online gini. Jadi dan bukan mengurangi efektivitasnya, tetapi ini sudah cukup bagus kok. Jadi saya dulu sering membersihkan atau membantu menyembuhkan orang hanya dengan menggunakan yang versi pendek ini aja. Jadi jangan merasa bahwa versi pendek ini tidak sakti gitu ya. Kesaktiannya masih ada. Sebagaimana sudah saya sampaikan, ada dua tahapan. Kita mulai dulu dari tahap pembersihan. Ya, tahap pembersihan itu kita gunakan EFT. Nah, di sini ada 5 tahap, teman-teman. Yang pertama, masalahnya apa atau identifikasi problem. Yang kedua adalah mengukur skalanya. Ya, mengukur skalanya. Kemudian 3, kalimat setup. Ya, kalimat setup itu kalimat kita semacam afirmasi untuk menyembuhkan. Yang keempat adalah the sequence atau urutan untuk melakukan ketukan pada titik-titik meridian. Ya, dan kelima adalah mengukur skala. Ya, mengukur skala ini gini. Kenapa di nomor 2 ada mengukur skala, di nomor 5 mengukur skala? Supaya kita bisa menakar kita skala awal menurut pengukuran subjektif kita, ketidaknyamanan kita, emosi kita, pikiran kita, tubuh kita di angka 10 misalnya. 10 sangat tidak nyaman, 0 nyaman. Ya, ketidaknyamanan di angka 0 atau 10. Lalu setelah kita melakukan terapi gitu, diketuk-ketuk, di tapping pada titik meridian, kita ukur lagi. Oh, skalanya turun jadi tadinya 10 jadi 5 misalnya. Nah, itu diulangi terus sampai kita merasa skalanya terendah atau 0 lah misalnya. Nah, tujuannya kenapa mengukur skala dilakukan before after, sebelum dan sesudah, supaya terpantau apa ya, progresnya kayak gitu. Kita mulai dari identifikasi problem ya atau masalahnya. Jadi tentukan kebiasaan atau masalah yang akan diterapi. Misalnya malas, migrain dan sebagainya. Misalnya Anda tuh sering banget menunda, malas-malesan kayak gitu ya. Kemudian jika ada barang atau benda pemicunya akan lebih baik. Contohnya gini, Anda itu punya problem misalnya dendam sama mantan pacar, ya. Maka akan lebih bagus kalau ada barang pemicunya. Misalnya apa? Fotonya dia. Kenapa? Seperti tadi saya terapinya langsung di depan ular, ya. Itu akan terjadi yang namanya revivifikasi atau revivification proses. Jadi saat yang terbaik buat kita untuk membuang gangguan emosi adalah dengan memunculkan secara nyata emosi yang dirasakan. Jadi kalau Anda sedang sedih-sedihnya, maka ketika Anda lagi sedih, lagi nangis, itu saat yang tepat Anda untuk menerapi. Karena kalau sudah terlanjur lama mengendap, kita harus memunculkan itu kembali supaya lebih mudah dibuang, kayak gitu. Jadi tujuannya benda pemicu ini supaya sampahnya itu keluar, kayak gitu loh. Ya dipancing, kayak gitu, dipancing. Nah, proses ini ya, identifikasi problem ini lakukan dengan mata terpejam, lalu munculkan problem itu di dalam benak Anda ya. Kapan terjadinya, dengan siapa, kejadiannya seperti apa. Kalau misalkan Anda dihina orang, Anda ingat-ingat kejadiannya kapan, kata-kata yang dikeluarkan orang itu seperti apa, pelakunya siapa. Pokoknya diputar ulang supaya muncul emosi yang tidak nyaman.
memorinya dimunculkan kembali supaya terjadi proses revivifikasi istilahnya. Putar ulang kejadiannya dengan jelas, suara, warna, bau, bentuk, dan sebagainya di dalam benak Anda. Oke ya? Paham ya? Nah, di sini Anda tetapkan masalahnya apa? Identifikasi problem. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke yang kedua, yaitu mengukur skala. Setelah Anda tentukan, misalkan saya itu apa ya, jengkel dengan dengan bos saya misalkan. Ya, saya jengkel dengan bos saya di kantor. Nah, kemudian ketika Anda tadi membayangkan wajah bos Anda marah-marah gitu ya, dimunculkan kembali emosinya. Nah, amati apakah muncul rasa yang tidak nyaman, entah secara perasaan atau secara tubuh. Secara perasaan itu misalnya kok perasaanku jadi nggak enak ya. Misalkan rasa jengkelnya muncul. Kemudian tiba-tiba dadanya terasa nggak nyaman. Nah, Anda tetapkan skalanya berapa? 0 sampai 10 itu di angka berapa? 0 itu ketidaknyamanan 0 ya. 10 berarti sangat tidak nyaman. Di angka berapa? Subjektif tentukan. Misalkan 9. Oke, berarti intensitas ketidaknyamanannya sangat tinggi. Dan ingat ini untuk menentukan skala ini subjektivitas Anda. Oke ya. Anda boleh tuliskan di kertas atau diingat Anda ngasih skala berapa, dan sekali lagi ukuran ini berdasarkan subjektif, dikira-kira sendiri kayak gitu. Oke ya. Setelah mengukur skala, lalu ini ya, tadi saya bilang tuliskan masalah yang mau Anda atasi. Jadi contoh aja tadi adalah Anda punya kejengkelan terhadap bos gitu loh, atas kata-kata dia misalnya. Oke. Praktek yang selanjutnya adalah kalimat setup. Kita tadi udah identifikasi masalah, menentukan skala, lalu kalimat setup. Nah, kalimat setup itu sebagaimana yang saya bilang di awal, seperti kalimat mengucapkan niat atau afirmasi supaya kita tahu kita mau ngapain dan masalah apa yang mau dibidik gitu loh. Masalah apa yang mau kita sembuhkan. Nah, caranya bagaimana kalimat setup ini? Caranya adalah Anda boleh mengucapkan secara lisan atau di dalam hati, terserah Anda. Nah, membaca kalimat setup ini sambil mengurut source spot atau titik source ya, source spot atau karate chop. Nanti saya tunjukkan nih ya. Jadi sambil mengurut titik itu ada dua pilihan, source spot atau karate chop, terserah Anda lebih suka yang mana. Nah, Anda mengucapkan kalimat begini, walaupun garis miring, meskipun saya titik-titik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan titik-titik, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua perasaan dan kebiasaan negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Nah, Anda boleh ganti kalimatnya misalkan kayak ini bukan terkait dengan kebiasaan kok, ya udah dihilangin nggak apa-apa. Nah, kita kasih contoh misalnya walaupun atau meskipun saya jengkel banget dengan bos saya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bos saya gitu loh. Saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua perasaan dan kebiasaan negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Kalau misalkan waktu melakukan setup ini Anda nggak hafal kalimatnya, Anda boleh baca ya sambil ditempel di tembok ya. Anda baca ya. Setelah tadi kan merem, membayangkan skala, lalu Anda baca kalimat setup ini sambil mengurut source spot atau karate chop. Nah, di mana source spot atau karate chop ya? Itu di Anda bisa lihat source spot itu di sini ya. Sini atau di sini boleh nih. Ini sini nih. Ini tulang apa ya? Tulang apa nih ini? Tulang apa namanya? Di bawahnya sini. Jadi kayak di atas jantung gitu. Atau di sini. Nah, Anda boleh seperti ini mengurut source spot sambil ngomong tadi walaupun meskipun bla 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 tadi tuh yang kalimat tadi tuh. Nah, walaupun meskipun saya bla 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 itu sambil mengurut ini. Oke ya. Nah, atau Anda juga bisa menggunakan karate chop di sini. Ini nih, sini nih. Kenapa disebut karate chop? Karena ini kalau kita belajar karate kan sering menggunakan ini untuk mematahkan sesuatu gitu. Sini atau sini, bebas. Kalau Anda menerapi orang, lebih disarankan di sini, ya. Lebih mudah. Apalagi kalau dia perempuan kan, kalau kayak gini nanti Anda modus gitu. Ucapkan kalimat setup 3 kali, kemudian tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Nah, ini lakukan 3 kali dan Anda sekali lagi ukur skala emosinya, kayak gitu ya. Jadi sambil gini atau gini, bla 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 gitu. Lakukan 3 kali. Oke, ritualnya gitu untuk pertama. Setelah itu lakukan tahapan selanjutnya ya. Oh ya, kalau Anda bingung di mana source spot, Anda bisa pakai ini jari gini di tengah sini, dilakukan sini, lalu ini jempol. Nah, ini soft spot di yang sebelah sini, lalu jari manis di sini. Nah, ini nih. Ini atau ini. Oke ya. Ukur dengan jari Anda. Nah, Anda bisa juga tuliskan kalimat setup ini ya. Misalnya, walaupun meskipun saya, jangan malas deh, misalkan jengkel dengan bos saya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kejengkelan terhadap bos saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya sambil begini ya, atau gini, tek 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 ya. Dan memutuskan untuk melepaskan semua perasaan atau kebiasaan negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke langkah keempat yaitu yang namanya the sequence. Ini titik-titik meridian yang lain. Nah, lalu Anda tapping mengetuk-ngetuk lembut titik-titik di tubuh. Nanti saya
tunjukkan titik-titiknya di mana aja dengan 2 jari. Saya lebih rekomen telunjuk sama jari tengah atau jari tengah dengan jari manis. Jadi bisa gini atau bisa gini, terserah Anda, gini atau gini. Ya, 2 jari lebih enak. Notes yang catatan untuk Anda, kuku harus dipotong karena nanti bisa melukai ya kalau ada kuku yang terlalu panjang. Kemudian lakukan minimal 7 sampai 10 ketukan di setiap titik. Misalnya titiknya di sini ya, lakukan 7 sampai 10. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, saat dilakukan ketukan-ketukan itu, nikmati setiap ketukan sambil mengucapkan kata kunci yang terkait dengan persoalan Anda. Misalkan tadi Anda jengkel dengan bos. Jadi ketuk-ketuk jengkel dengan bos, jengkel dengan bos, jengkel dengan bos gitu loh. Kalau Anda terkait dengan menunda gitu ya. Jadi sambil ketuk-ketuk sambil diucap-ucap kata kunci supaya ketukan itu mengarah kepada hal itu kayak gitu. Nah, lakukan the sequence ini 3 putaran. Nanti ada beberapa titik ya. Anda lakukan mulai dari awal lagi jadi 3 kali gitu, 3 kali. Nah, sambil melakukan the sequence ini lebih baik kalau ada pemicu. Tadi itu misalnya Anda jengkel dengan bos, ada fotonya bos misalnya. Jadi Anda lakukan terapi itu sambil melihat foto bos Anda. Jadi kan emosinya jadi keluar kayak gitu. Nah, titik-titik tubuh yang diketuk yang pada the sequence. Yang pertama itu adalah permulaan alis mata, tulang samping mata atau tulang pelipis ya. Ya, nanti saya tunjukkan ada gambarnya nanti ya. Nanti ada gambarnya. Tulang mata sebelah bawah ya, 2 cm di bawah kelopak mata, yang keempat di bawah hidung atau pada atas bibir, 5 di bawah bibir atau di atas dagu, 6 pertemuan tulang rusuk pertama di dada, 2 cm titik tengah tulang selangka, nomor 7 bawah ketiak. Kalau pria itu segaris lurus dengan puting ya. Kalau wanita pertengahan tali bra. Oke, nah saya tunjukkan di mana titiknya. Nomor 1 itu di sini ya. Nih, sini. Nih. Tuh, ini ya. Yang ini nih 1 sini tek 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 seperti di ujung alis. Nomor 2 di sini ya. Ingat tadi 7 sampai 10 kali sambil ketukan ucapkan kata kunci ya. Kemudian nomor 3 di sini di bawah mata, tapi jangan di area yang kosong sini ya, yang di tulang. Nah, oke. Oke. Ini nomor 3. Nomor 4 di sini di atas bibir nih yang ini. Nomor 5 di bawah dagu sini. Nah, 5, nomor 6 di sini ya, di bawah tulang selangka tadi. Kalau Anda bingung, Anda bisa lihat catatannya yang di sini tadi. Ya, nih, nomor 6 atau di sini bebas. Nah, nomor 7 sini ya, lurusannya puting. Nah, kalau sini nggak harus gini ya, boleh juga gini. Boleh juga 2 jari, boleh juga gini. Nah, kayak gitu. Ada 7 titik yang diketuk. Nah, ini Anda ulangi 3 putaran ya. Ulangi 3 putaran ini tadi nih. Lakukan the sequence ini 3 putaran. Dari awal lagi dan seterusnya. 3 putaran, oke ya. Nah, kalau sudah, tarik napas dalam-dalam ya. Langkah yang kelima, ukur lagi skalanya. Tarik napas dalam-dalam, buang perlahan, lakukan 3 kali. Amati apakah ada perubahan. Tubuh yang tadinya tidak nyaman, jadi bagaimana? Apakah ada penurunan skala ketidaknyamanan? Kalau emosi, apakah tadi jengkel jadi turun dari 10 jadi 5 gitu. Nah, Anda ulangi berkali-kali sampai kalau bisa serendah mungkin dan tidak harus hari itu diselesaikan. Oke lah, terapi kali ini itu turun hanya sampai 7, dari 10 jadi 7. Anda ulang-ulang kok mentok di situ, ya udah lain hari nanti diterusin. Sampai 0. Kalau sudah 0 berarti Anda sudah sembuh 100%, energi sudah normal 100%, sehingga ketidaknyamanan juga normal 100%, gitu ya. Ulangi dari awal sesuai kebutuhan Anda. Nah, ini untuk pembersihan, jadi dibersihin dulu, oke? Nah, setelah bersih, jadi kalau udah 0, baru kita melakukan install program. Nah, kita ambil contoh yang berbeda. Kalau tadi itu kita, misalnya anggap tadi itu malas gitu ya, misalnya, kemalasan yang berlebihan ya. Nah, lalu kita install program dengan cara yang sama, yaitu EFT pakai versi pendek tadi. Nah, persis mirip dengan cara tadi, bedanya adalah kita itu kalau tadi itu mau ngebuang sesuatu, kalau ini mau memasukkan sesuatu. Kalau tadi kita kan mau membuang malas, kalau ini kita memasukkan program yang memberdayakan. Misalnya kalau tadi malas, kita masukkan kebalikannya rajin misalnya. Nah, bagaimana caranya? Sama, identifikasi program, mengukur skala. Oh ya, kalau sebelumnya kita kan identifikasi masalah ya. Kalau kita membersihkan, kalau untuk instalasi kita identifikasi program. Yang kedua mengukur skala, yang ketiga kalimat setup, 4 the sequence, 5 mengukur skala lagi. Persis kayak tadi. Persis kayak tadi. Nah, oke, kita mulai dari identifikasi program. Tentukan kebiasaan atau program apa yang akan diinstal. Misalnya rajin, sehat, tidak menunda tuh pastikan kalimat positif ya. Bersegera, gerak cepat atau apapun itu loh. Jika ada barang pemicunya akan lebih baik. Misalnya Anda bersemangat sekali apa? Misalkan, oh, kalau saya itu dapat duit, maka saya akan lebih semangat, lebih tidak menunda, lebih rajin. Ya, taruh aja duit di situ, duit gitu kan. Proses ini boleh dilakukan dengan mata terpejam sehingga Anda bisa membayangkan Anda sudah menjadi sosok yang seperti itu. Ya, supaya Anda bisa merasakan emosinya. Gue jadi orang yang rajin, gue jadi orang yang semangat gitu loh. Udah dirasakan dulu. Nah, kalau sudah,
Anda ukur skalanya. Ketika Anda ya apa namanya? me, apa ya? Melakukan tadi ya, melakukan membayangkan dan sebagainya, berapa skalanya? Kalau nol itu berarti tidak ada reaksi kenyamanan, tapi kalau misal Anda merasa kok semangat banget ya, kok aku jadi bergairah sekali ya, kok aku jadi bertenaga banget ya, ya muncul satu rasa yang sangat nyaman. Nah, itu artinya reaksi diri Anda terhadap program yang mau dimasukkan itu bagus. Jadi kalau di sini justru tujuan kita bukan membuat nol, tujuan kita membuat jadi skalanya 10. Kalau membersihkan itu kita menurunkan skala. Kalau di sini kita ingin hal baik ini itu menjadi uh, memiliki kenyamanan atau skala emosi yang tinggi gitu loh. Cukup tuliskan atau ingat saja ya berapa skalanya, ukuran ini tentukan sendiri. Jadi pada waktu pertama kali misalkan aku mau menginstal program Rajin kok rasanya kok baru apa ya 3 lah, skalanya 3 dari 0 malas banget jadi 3 misalnya. Ya nggak apa-apa, nanti diukur lagi apakah ada kenaikan setelah kita melakukan terapi. Nah, ini tadi silakan Anda tuliskan ya. Kemudian langkah ketiga kalimat setup, sama seperti tadi membaca lisan di dalam hati kalimat setup sambil mengurut source spot atau mengetuk karate chop dengan kalimat begini, kalimatnya dengan ikhlas sepenuh hati saya memutuskan untuk ya rajin, saya memutuskan untuk bersegera, saya memutuskan untuk gerak cepat, saya memutuskan untuk lebih disiplin atau apapun ya dengan ikhlas sepenuh hati atau gini dengan ikhlas sepenuh hati saya memutuskan untuk saya menerima dan menghargai diri saya sepenuhnya atau seutuhnya dan memutuskan untuk menerima keputusan ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Oke ya. Ini diulangi beberapa kali ya. Sama seperti yang tadi di sini, sorry. Nah, lakukan 3 kali diulang-ulang ya. Oke. Sama karate chop, source spot waktu melakukan kalimat setup untuk instalasi. Nah, ini silakan boleh dituliskan dengan ikhlas sepenuh hati saya memutuskan untuk menjadi lebih rajin, menjadi lebih sehat, menjadi lebih gerak cepat, menjadi lebih bersemangat atau apapun. Saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk menerima keputusan ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Oke. Nah, langkah keempat, the sequence yang tadi, yaitu men-tapping, mengetuk dengan lembut titik-titik di tubuh, gunakan 2 jari, kuku harus dipotong, lakukan minimal 7-10 ketukan di setiap titik. Saat dilakukan ketukan-ketukan, nikmati setiap ketukan sambil mengucapkan kata kunci yang terkait dengan persoalan kita yang mau dimasukkan. Jadi, kalau tadi kita tujuannya ngebuang, kalau ini masukin. Jadi, kalau tadi kan malas, malas, malas. Nah, niatkan saat ini kita ingin memasukkan itu. Kalau tadi kan kita ingin ngebuang itu, kalau ini niatnya ingin memasukkan itu. Rajin, 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 sehat, sehat, sehat gitu loh. Jadi, kita sudah menetapkan di awal ini mau gue ngebuang apa gue masukin. Kayak narik napas atau ngebuang napas gitu. Lakukan urutan the sequence ini 3 putaran sambil ada pemicu lebih baik. Oke. Nah, sama titik-titik yang di tapping ada 7, permulaan alis mata, tulang samping mata atau tulang pelipis. Tulang mata sebelah bawah atau 2 cm di bawah kelopak mata. Nomor 4 di bawah hidung pada atas bibir. Di bawah bibir atau di atas dagu. 6 pertemuan tulang rusuk pertama di dada, 2 cm dari titik tengah tulang selangka. 7 bawah ketiak, pria segaris lurus dengan puting atau wanita pertengahan tali bra. Sama titik-titiknya sini ya. Rajin, rajin, rajin ya gitu ya. Kalau Anda jengkel dengan bos ya, maafkan, maafkan, maaf, maaf, maaf gitu ya. Maaf, maaf, maaf gitu ya. Gitu. Sampai 3 putaran. Setelah itu ukur skalanya. Kalau misalkan apakah ada, wah kok aku jadi bertenaga untuk segera melakukan pekerjaan ya. Itu artinya Anda sudah berhasil menginstal program tersebut. Dan kalau belum, silakan Anda ulangi sampai skalanya itu naik ke 10. Rasa malasnya turun dibuang 0, rasa rajinnya dinaikkan ke 10. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana kalau kita mau menerapi jarak jauh. Kan ini tadi kita contohnya menerapi diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita mau menerapi orang lain tapi nggak di sini? Nah, di sini ada yang namanya EFT surrogate atau jarak jauh. Kenapa disebut surrogate? Surrogate itu sebenarnya agak beda dengan jarak jauh. Kalau jarak jauh kan nggak di sini atau di luar pulau, di luar negeri. Kalau surrogate itu kita itu menggunakan subjek pengganti. Jadi kita menerapi orang lain, menggunakan orang lain atau menggunakan diri kita. Mirip kayak voodoo. Voodoo kan pakai boneka, lalu kita menyantet orang itu, gitu ya. Nah, yang disantet, yang ditusuk jarum boneka voodoo, yang kena di sana. Nah, mirip kayak gitu. Surrogate itu kita nyembuhin bonekanya, tapi yang sembuh orang di sana. Jadi kita bisa gunakan media dan lebih efektif menggunakan media orang lain. Saya mau nyembuhin teman saya Pak di Amerika. Ya udah, di sini pakai siapa nih yang sebagai subjek pengganti? Teman Anda, saudara Anda, atau diri Anda sendiri juga bisa, gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, supaya Anda tidak merasa ini tidak masuk akal, apakah mungkin kita menyembuhkan sesuatu yang jauh di sana, kok pakai dengan yang dekat di sini? Jadi, Anda bisa baca hasil riset-risetnya yang dilakukan oleh Lynn McTaggart, seorang saintis dan penulis. Terutama di buku The Intention Experiment, dalam buku penelitian tentang niat. Ada hal menarik, dan salah satunya adalah eksperimen Lynn McTaggart. Dia
melakukan satu eksperimen secara online, ada 2 daun dalam satu tempat khusus, dan di situ ada monitor khusus yang menggunakan apa ya, entah inframerah atau apapun yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, untuk menangkap perubahan-perubahan di level yang atomik atau di level energi. Nah, 2 daun itu sama persis ya. Pokoknya dibuat ceteris paribus keduanya, satu sebagai kontrol, satu sebagai target. Nah, dilibatkanlah orang-orang secara online untuk memberikan satu intensi, niat, melihat ke salah satu daun, lalu meminta bahwa daun itu bercahaya. Jadi semua orang diarahkan hanya kepada salah satu daun. Nah, yang menarik adalah daun yang tidak diberi niat itu tidak mengalami perubahan. Daun yang diberi niat, dikirim niat jarak jauh dari orang di seluruh dunia, itu mengalami perubahan dan ada cahaya yang berpendar yang tertangkap oleh kamera-kamera khusus yang disediakan di situ. Nah, di sini Lynn McTaggart membuktikan 2 hal. Pertama, bahwa niat manusia itu mempengaruhi benda atau mempengaruhi materi. Yang kedua, niat itu bisa mempengaruhi sesuatu walaupun jaraknya sangat jauh. Ya, jadi seorang ibu mendoakan anaknya yang ada di lain planet pun itu sampai, kayak gitulah bahasa gampangnya. Nah, jadi dengan logika ini maka Anda harusnya bisa menerima bahwa eh, apa namanya, teknik penyembuhan jarak jauh itu mungkin, dan ini juga yang menjadi logika kenapa santet juga bisa dilakukan secara jarak jauh. Kalau Anda pengen tahu tentang santet, Anda bisa nonton video yang di publik ya. Saya pernah jelaskan itu. By the way, supaya Anda nggak bingung, jadi ikhlaspasrah.com itu website saya. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa slide ini slide lama ya. Ini masih arah consulting. Sementara sekarang udah lama nama saya diganti nama lembaga jadi SK Consulting ya. SK itu Sunan Kaliurang ya. Arah itu Arif Rahutomo. Jadi saya ganti, saya pindah dari Purwokerto ke Jogja itu saya ubah ya, biar sesuai kayak gitu. Ya, intermezzo. Nah, oke, kayak gitu. Ini enggak. Simulasi connectedness itu harus praktek di ruangan ya. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah melakukan teknik penyembuhan surogat dan jarak jauh ini? Langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya tadi, yang ada apa tadi, masalahnya apa, tentukan skala, lalu kalimat setup ya, kemudian sequence, kemudian ukur skala. Itu pasti sama. Yang tadi tuh ya, yang ini. Sorry. Nah, ini. Langkahnya sama persis. Nah, yang menjadi beda adalah ada tambahan. Tambahannya adalah, pertama, ada niat mewakili yang disembuhkan. Misalkan Anda pengen melakukan ketuk-ketuknya ke diri Anda, tapi Anda niat untuk menyembuhkan ibu Anda yang ada di luar kota misalnya. Lalu Anda munculkan kalimat setup ya, sambil ingat melakukan karate chop atau short spot ya, yang sama seperti sebelumnya. Kalau Anda bingung, Anda putar ulang videonya. Dengan kalimat setupnya berbeda, yaitu dengan sepenuh hati saya mengizinkan diri saya untuk bisa merasakan yang dialami oleh si Anu. Kalau itu bapak, ya bapak. Kalau itu ibu, siapapun. Dengan sepenuh hati saya mengizinkan diri saya untuk merasakan. Jadi membangun koneksi jarak jauh. Lalu Anda tapping, lalu apa namanya ya, melakukan tadi terapi tadi loh. Jadi setelah Anda merasakan bahwa Anda terhubung dengan orang itu, baru Anda lakukan the sequence yang ketuk-ketuk sini, sini, sini. Jadi seolah-olah walau badannya saya, tapi impact-nya ke dia, kayak gitu loh. Karena saya adalah dia, gitu loh. Nah, kemudian penutupnya, ingat ini nggak boleh lupa nih. Setelah selesai melakukan terapi, Anda ngomong, saya tidak lagi, ya sambil gini nih, atau karate chop sama short spot, salah satu. Saya tidak lagi mewakili orang itu, ya, dan kembali menjadi diri saya sendiri. Supaya apa? Supaya tidak lagi terhubung. Karena pernah waktu saya ikut training, EFT, ada orang yang lupa, sehingga setelah selesai dia tidak mengucapkan kalimat ini, sehingga orang yang disembuhkan itu migrain, dia tuh masih kena migrain. Jadi yang lain udah sembuh, dia masih merasakan apa yang dirasakan oleh subjek yang mau diterapi. Jadi supaya Anda tidak terus-terusan connect, Anda harus menutup dengan kalimat setup yang menetralkan keterhubungan itu, yaitu saya tidak lagi mewakili ibu atau bapak X dan kembali menjadi diri saya sendiri sambil ketuk-ketuk. Jadi ada setup tambahan sebagai penutup, gitu ya. Catatan penting untuk praktek EFT ini, pastikan situasi dan kondisinya nyaman. Tadi saya tegaskan, pastikan kuku tidak panjang. Pastikan masalah yang diterapi dinyatakan secara spesifik dan tergali akar masalahnya. Jadi Anda harus kenali, ya, identifikasi. Lakukan terapi ini dengan sepenuh hati, kemudian ini, tidak melekat atau tidak memaksakan keinginan untuk sembuh. Jadi saya sudah sering bilang, semakin Anda ingin banget sembuh, itu malah nggak sembuh. Jadi itulah kata kuncinya ikhlas. Jadi pokoknya berserah aja. Sembuh nggak sembuh itu bukan kuasa kita. Kuasanya Tuhan gitu. Nah, ini sebelum melakukan terapi, pastikan minum air putih dulu. Karena kalau dehidrasi, itu penyembuhan di level energi nggak optimal. Kemudian jika hasilnya kurang, Anda terapi sendiri kurang hasilnya, lakukan dengan teman Anda, karena tetap beda. Jadi saya melakukan ini sendiri dengan yang ketuk-ketuk orang lain. Nggak tahu hasilnya kok lebih bagus kalau orang lain yang melakukan. Mungkin karena kita lebih konsen ya, lebih merasakan sebagai orang yang disembuhkan gitu. Kayak paling gampang gini, Anda apa ya,
bikin Indomie sendiri ya dengan dibikinin sama orang lain itu rasanya kok lebih enak dibikinin orang lain gitu. Padahal caranya sama, semacam itulah. Oke ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Sudah nyari 1 jam video kali ini. Artinya sekarang adalah sesinya Anda nanti menyiapkan pertanyaan, tapi sebelum Anda bertanya, pastikan Anda praktek dulu sehingga selama praktek itu Anda merasakan kesulitan di mana, perubahan apa. Selama jeda, nanti baru saya posting pertanyaan ya. Jadi kalau bisa sih Anda praktek dulu, jadi biar Anda bisa bertanyanya nggak cuma teori, kayak gitu ya, dipraktekkan bingungnya di mana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini melengkapi apa yang belum saya jelaskan di bagian awal tentang salah satu cara untuk kita memberdayakan diri. Baik, teman-teman, hanya ini video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Video edisi spesial kali ini ke-20. Anda boleh komen, sharing pengalaman. Untuk pertanyaan, tunggu postingan saya di komunitas. Nanti baru Anda bertanya di postingan khusus. Dan sebagai penutup, sekali lagi, bagi Anda yang sudah bergabung, pastikan saldo Anda tidak kurang untuk di